Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Dinar. Jumpa lagi dalam acara podcast bersama RSUD Kota Bogor. Tema kita kali ini, Dok, dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia, waktunya aksi bukan sekedar informasi. Seperti yang kita ketahui, Dok, ya, tanggal 28 Juli adalah Hari Hepatitis Sedunia, Dok. Untuk itu, sebelum kita mulai bicara aksi, Dok, mungkin dokter akan menjelaskan terlebih dahulu ya, Dok, ya, terkait hepatitis itu apa. Mungkin segera dimulai, Dok. Apa itu hepatitis? Baik, dokter. Pemirsa, ya sahabat karyawan RSUD Kota Bogor ataupun yang sedang ikut offline dari manapun juga, terima kasih sudah ikut bergabung dalam acara podcast hepatitis ya. Tentunya kita akan diskusi banyak ya dalam 1 jam ke depan terkait hepatitis ya. Pasti sering mendengar hepatitis ya. Dari terminologinya saja sudah jelas bahwa is itu artinya peradangan dan hepar adalah hati kita ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu teman-teman sudah paham bahwa hati kita itu memang unik ya, kenyal ya, tapi lumayan berat, 1,5 kilo ya. Ada di sebelah kanan kita ya, yang memang merupakan pengatur atau regulasi dari berbagai kegiatan metabolisme tubuh kita ya. Di antaranya kita lihat bagaimana hati memproduksi albumin, bagaimana hati memproduksi faktor pembekuan seperti vitamin K, bagaimana hati bisa mendetok ya terhadap obat-obatan yang mungkin bercycle atau ada dalam tubuh kita. Nah, di sini kita lihat saat hati itu mengalami peradangan ataupun kita sebut dengan inflamasi, maka di dalam sel-sel hati itu akan terjadi suatu peristiwa tersendiri ya, di mana enzim hati yang kita kenal dengan SGPT ya, SGOT nanti akan mengalami peningkatan, dan juga pada yang bersangkutan akan mengalami beberapa gejala. Hampir 80% gejalanya merupakan gejala GI tract ataupun intestinal ya, rasa tidak nyaman di perut ya, kemudian juga agak meriang hilang timbul, kadang disertai dengan buang air kecil berwarna coklat. Bahkan pada kasus-kasus yang akut kita akan melihat mata terlihat kuning ya. Memang tidak semua pasien hepatitis tiba-tiba datang dengan kuning semuanya, karena ada juga yang bahasa kitanya itu baru awal ya. Jadi pada saat sudah kuning biasanya sudah terjadi proses selanjutnya ya. Itu tadi ya. Kalau dilihat dari penyebabnya, pemirsa sekalian, kita tahu peradangan ini hampir 80% adalah berasal dari virus ya. Yaitu kita lihat dari hepatitis A, hepatitis B, ya, hepatitis C, hepatitis D ya, yang mungkin banyak kita temui ya dalam kegiatan pelayanan kesehatan sehari-hari ya. Apalagi saat ini dengan adanya General Check Up ya, MCU, yang menyatakan adanya peningkatan dari SGOT, SGPT, sudah otomatis ini menjadi bagian yang perlu dipikirkan kenapa terjadi peradangan hati tersebut ya. Namun di luar penyebab yang hepatitis tadi, kita juga bisa melihat bahwa peradangannya bisa terjadi karena satu, mungkin imbas obat ya, beberapa obat ada yang mungkin bisa berpengaruh di hati, jadi ada peningkatan atau reaksi peradangan. Dan kemudian ada juga alkoholik nih, Mbak R ya, Dokter R ya, mungkin di negara barat ya hepatitis alkoholik ya, yang mungkin dengan frekuensi yang paling banyak. Kemudian ada juga kita lihat di samping imbas obat tadi, mungkin yang amat jarang itu hepatitis autoimun ya. Dan kecil sekali nih persentasenya hepatitis karena cacing ya. Jadi tentu kita akan menjadi satu topik yang menarik ke depan ya. Itu tadi yang kita gambarkan sekilas tentang hepatitis ya. Jadi tentunya ada yang akut, ada yang kronik. Baik, Dok. Mungkin pertanyaan yang berikutnya, Dok, hepatitis itu bisa menular atau tidak, Dok, dan menularnya melalui apa saja? Baik,
Ini pertanyaan penting ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua pemirsa, bahwa apa sih yang menjadi penyebab penularannya ya? Dalam kondisi kita virus ya, hepatitis B dan C itu ditularkan melalui darah atau kontak penderita yang ada hepatitis B dan C-nya. Misalkan yang paling jelas berhubungan seksual ya. Yang kedua mungkin tertusuk jarum ya, atau penggunaan alat scaling gigi bersama ya bisa jadi, atau juga bisa kita lihat dulu pengguna jarum suntik ya atau narkoba. Dan terakhir mungkin kita lihat banyak kasus-kasus pasien yang di HD hemodialisa itu rata-rata meskipun sudah dilakukan tata laksana sesuai SOP, kasus hepatitis C yang tertular lewat hemodialisa itu sudah menjadi suatu ya istilahnya perawatan khusus, concern khusus ya. Adapun yang menular tidak melalui darah ya seperti mungkin hepatitis A, hepatitis E ya, kita lihat itu rata-rata lewat makanan yang terkontaminan. Jadi pada saat kita buang air besar sebagai penderita mungkin ya, kita terus cuci tangannya nggak bagus, kita mengurus orang lain, nah orang lainnya bisa tertular. Atau di daerah-daerah yang sanitasinya nggak bagus, air bersihnya kurang, ya itu tadi bisa menjadi penjangkit ya tadi hepatitis yang menular lewat fekal oral atau lewat makanan. Itu ceritanya ya. Tapi kalau yang nggak menular, tadi itu yang alkoholik ya, di mana konsumsi alkohol berlebihan bisa menyebabkan gangguan pada hati kita. Baik dok, mungkin pertanyaan berikutnya dok nih, gejala hepatitis itu seperti apa dok? Ya, sahabat sekali ya. Sambil jalan nih tadi ada yang tanya juga ya tentang apa tadi hepatitis akut dan kronik ya. Iya. Jadi kita tahu perjalanannya bahwa yang namanya hepatitis akut ya, tentu kita selalu terminologinya harian dan mingguan. Jadi artinya bisa dari 7 hari ya sampai 2 minggu ya. Tapi apabila kita lihat terkait dengan hepatitis kronik, itu artinya pasien pasti sudah 6 bulan ya. Hepatitis B atau C-nya sudah berjarak 6 bulan ya. Jadi menjadi hepatitis yang kronik. Nah, terkait akut dengan kronik itulah maka akan muncul gejala-gejala. Ya, pada kondisi akut itu tadi biasanya ada malaise demam, rasa mual ya, rasa tidak nyaman, buang air kecil berwarna coklat ataupun ya seperti keruh ya, seperti teh ya, dan juga mungkin otot-otot tegal ya, itu mungkin mialgia, artralgia itu menjadi salah satu banyak dari gejala penyebab viral ya penyakit di hepatitis ini ya. Kalau yang kronik itu tadi Mbak, kadang-kadang pasien tidak mengeluhkan gejala, hanya kadang lemas, kadang perut kembung ya, tidak ada kuning, tapi begitu diperiksa ada peningkatan SGOT, SGPT. Nah, baru dieksplor lanjut apakah ada hepatitis B atau C, baru diketahuan kondisi yang kronik. Relatif kalau kondisi kronik pasien relatif lebih tenang dibanding kondisi akut. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya dok, dari semua yang sudah dijelaskan, penyakit hepatitis ini kalau bahasanya kita mungkin komplikasi ya dok, kalau bahasanya orang awam mungkin menyebabkan penyakit yang lebih apa gitu. Nah betul teman-teman sekalian ya, ini menjadi sebuah PR atau tantangan yang besar ya. Sebelum kita mengetahui komplikasi daripada hepatitis, terutama ya kita bicara di hepatitis B, hepatitis C ya. Tapi jangan salah, hepatitis A ada yang sifatnya fulminan. Jadi benar-benar kondisi datang dengan kondisi akut, penurunan kesadaran, kejang terkait dengan ikterik ataupun bilirubin total yang tinggi. Ya, jadi memang benar-benar kita katakan liver viral. Kadang OTPT-nya sampai ribuan ya. Normal kan hanya mencapai 44, 50, tapi begitu hepatitis akut fulminan itu bisa gejalanya menjadi kondisi gawat darurat ya. Nah, adapun dengan hepatitis B dan C ini kalau kita lihat memang pada saat dia kronik ya, tidak ada akut on kronik. Jadi memang pasien-pasien ini harus ditata kelola dengan baik ya. Jadi terutama di fasilitas
tingkat 1 ya, teman-teman para dokter umum ya, dan juga perawat-perawat dan para pemerhati tentang hepatitis ya. Jadi apabila ada pasien yang sudah terdiagnosa hepatitis, misalkan HBsAg-nya positif hepatitis B kronik ataupun anti-HCV-nya positif hepatitis C ya. Jadi artinya ini ada suatu ancaman bahwa kira-kira kan kita baca di angka statistik ya. Jadi tidak semua pasien yang positif itu judulnya akan menjadi kronik ya. Allah memberikan suatu kondisi daya tahan tubuh, antibody. Jadi ada yang bahasa kitanya sembuh sendiri, self-limiting disease ya. Nah, pada saat antibody kita tidak bisa untuk menangkal virus-virus ini ya. Nah, disinilah itu angkanya sekitar hanya 20%. Ya, jadi rata-rata 80%-nya itu sembuh sendiri self-limiting disease. Nah, yang 20% yang menjadi kronik ini akan menjadi ancaman tadi, komplikasi yang harus ya kita berpikir mencegah, yaitu penyakit sirosis hati yang kecil dan juga kanker hati, hepatosel karsinoma, karena ini merupakan bahasa kita sudah sudah di ujung akhir ya. Jadi oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang harus kita kontrol tiap bulan. Jadi tidak bisa misalkan pada saat datang nggak ada gejala didiemin aja gitu, nanti pas udah kuning baru datang lagi. Biasanya tahu-tahu sudah hatinya sudah mengecil, sirosis. Seperti itu ya, komplikasi yang mungkin bisa kita jumpai yang sering. Sesuai tema kita nih dok, aksinya kan ada aksi aksi pencegahan, aksi deteksi dini, dan aksi pengobatan dok. Kalau untuk yang pertama, aksi pencegahannya seperti apa ya? Nah, aksi pencegahan ya teman-teman sekalian, memang kan tematik hepatitis B sedunia agak menggelegar nih yang sekarang ya, yaitu mari kita hancurkan ini. Jadi hancurkan ini itu artinya seseorang yang terkena penyakit hepatitis, terutama B dan C ya, harus mempunyai akses yang cukup ke layanan ya. Jadi kendala finansial itu harus kita dobrak ya. Kemudian juga obat-obatan yang tersedia harus bisa dipenuhi supaya pasien-pasien hepatitis B dan C ini ya bisa sembuh sesuai yang target kesembuhan dari masing-masing penyakit. Dan juga kita harus membuat suatu stigma ya. Jadi kita harus membongkar atau merubuhkan dari stigma ya. Kadang-kadang stigma itu, wah ini hepatitis ini ya harus dikucilkan, di kerjaan nggak boleh kerja ya, jadi karena membahayakan. Nah itu tadi dikucilkan, seperti waktu kita bicara tentang HIV ya. Jadi kalau deteksi dari hal pencegahan dari teman-teman semuanya, karena kita berbicara 80% di angka hepatitis B dan C yang lewat darah, maka pertama kali yang paling penting bagi kita petugas kesehatan adalah kita harus melindungi diri kita dengan APD yang benar ya. Jadi jangan sampai kita menangani pasien hepatitis ceroboh, termasuk petugas-petugas cleaning service ya, dari sarung tangan, dari gown, atau kalau dioperasi kita memang pasti pakai kacamata Google dan sebagainya ya. Nah, kalau pada pasien-pasien yang hepatitis non B dan C tentunya sangat diperlukan higienis ya, dijaga higienis dalam kehidupan sehari-harinya. Pasti dengan pola cuci tangan yang pada zaman COVID ya, kita benar-benar nih melaksanakan benar-benar cuci tangan ya. Jadi sekarang kita budayakan terus ya, karena terutama hepatitis yang menular lewat fekal oral, dia menjadi suatu kewajiban gitu ya untuk menjaga higienis kita, memperbaiki sanitasi airnya ya. Kemudian juga kita lihat pada saat seseorang terdeteksi, terutama yang non B non C ya, intinya diisolasi karena dia bisa menjadi sumber penularan. Biasanya kan cepat, hepatitis A, hepatitis E cepat. Jadi artinya kita melakukan pencegahan. Nah terus di samping tadi tentu teman-teman sekalian gaya hidup, lifestyle ya. Terutama kita sudah mulai mencoba pasti no alkohol dong, karena dia bisa menimbulkan yang dinamakan hepatitis tadi itu ya. Kemudian juga kita mencoba mengurangi konsumsi lemak-lemak ya. Aduh kalau ingat lemak nih ingat body ya. Jadi artinya
makanan berlemak itu kan nanti bisa menyebabkan fatty liver. Nah, fatty liver yang tidak terkelola itu tadi juga akan menyebabkan peradangan di hati, ya. Jadi artinya makanan berlemak harus kita kurangi, istirahat mesti cukup, ya. Jangan sampai workaholic banget dari pagi sampai malam sampai jam 2 ya, kita masih juga kerja ya. Buat teman-teman yang sangat gila kerja ya, saya sarankan untuk memang harus punya waktu istirahat cukup. Jadi daya tahan tubuh terakhir dengan makanan ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi kalau kita bilang bahwa 80% antibodi kita bisa menangkal infeksi yang ada, jadi hapurawe dalam masalah makanan teman-teman ya, maksudnya jangan asal ketemu makanan ya. Jadi benar-benar yang namanya kondisi tubuh prima tadi tergantung makanan juga ya. Terakhir nih pikiran ya, kadang-kadang teman-teman sekalian ya boleh sih kan masalah hidup pasti ada, tapi enjoy aja ya, karena tentu ya kalau kita lihat namanya penyakit hati ya, bukan berarti sakit hatinya tuh di sini bukan ya, tapi dengan kondisi daya tahan tubuh yang rendah ya, akibat juga kita selalu sering merasa sedih dan sebagainya, itu akan menurunkan endorfin dalam tubuh kita yang akhirnya daya tahan tubuh kita nggak bagus ya. Mungkin aksi yang berikutnya dok. Oke, aksi berikutnya. Dini, ya, dok. Nah, deteksi dini nih ya. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, sebenarnya intinya jarang suatu kegiatan MCU itu pemeriksaan OTPT dijadikan judulnya standar ya. Jadi artinya mungkin bisa mulai diterapkan di suatu organisasi ya. Mungkin kalau di sini RSUD Kota Bogor bisa juga 2 tahun sekali kita melakukan screening ya, pemeriksaan SGOT, SGPT ya. Karena itu tadi, kalau kondisinya akut memang terlihat dia kelihatan nih kuning. Nah, tapi bahwa kondisi yang kronis kita perlu penapisan tadi, screening deteksi. Ya, yang paling penting diperiksa SGOT, SGPT ya. Nah, pada saat nanti memang SGPT-nya ada peningkatan 2 kali lipat, baru kita evaluasi. Tentunya diperiksa HBsAg, anti-HCV gitu ya. Nah, kemudian pada beberapa kasus kita perlu pemeriksaan lanjut USG abdomen. Dan jangan salah, di RSUD Kota Bogor kita sudah punya ya alat yang namanya FibroScan ya. Jadi alat khusus yang bisa melihat kondisi hati kita ya, yaitu perlemakan hatinya, derajatnya berapa, dan juga fibrosisnya, kekampuhan hatinya ya. Ini penting karena dalam tata kelola hepatitis B maupun C, peranan FibroScan ini menjadi penting karena bisa melihat pada saat sudah nilainya F4 sudah di atas 30, rasanya itu sudah mendekati sirosis ya. Jadi artinya kita secara awal udah bisa deteksi dini meneropong nih ya. Ataupun misalkan pada kondisi-kondisi yang sudah terlambat ya, misalkan datang sudah hepatitis B-nya positif, USG-nya ada nodul ya, sudah pasti kita harus melakukan CT scan 3 fase dengan kontras. Di sini juga ada di RSUD Kota Bogor, top ya. Jadi pemeriksaan CT scan 3 fase dengan kontras itu bahasa kitanya sangat khas ya, untuk kita bisa melihat apakah ini ada hepatosel karsinoma ya. Terakhir ujungnya mungkin biopsi, tapi biopsi ini biasanya menjadi pilihan yang paling belakang ya, apabila mungkin terdapat hal-hal yang meragukan, lalu kita melakukan biopsi pada hati. Jadi itu deteksi dalam hal untuk tadi ya, deteksi dini ya. Deteksi dini untuk apa laksananya ya. Baik. Mungkin pertanyaan berikutnya dok, kalau disease case itu ibu hamil wajib ya dok ya periksa hepatitis ya? Benar sekali. Udah menjadi suatu program nasional ya, anti HIV, HBsAg, TPHA ya, ataupun PDRL yang untuk sifilis. Jadi kita kan terkenal dengan triple eliminasi. Baik. Mungkin yang berikutnya ada yang bertanya juga tadi untuk pengobatan nyambung dengan aksi yang ketiga ya dok ya. Aksi pengobatan itu seperti apa dok untuk hepatitis? Ya, baik ya. Tadi kalau kita lihat hepatitis itu penyebabnya banyak ya, dari yang virus,
dari cacing, dari akibat obat, dari autoimun ya, kemudian juga hepatitis yang terkait tadi alkoholik ya. Jadi dalam hal tata laksana adalah kita mengobati sesuai sumber penyebabnya ya. Nah, kalau kita lihat beberapa obat cacing ya, memang seperti albendazole bisa menjadi pilihan terapi ya. Kemudian juga untuk pasien-pasien dengan autoimun ya, itu memang harus dicari penyebab autoimunnya apa ya. Baru biasanya kita diberikan obat-obat yang sifatnya imunosupresif ya. Kalau untuk yang lebih detail dan banyak adalah kasus-kasus hepatitis ya. Terutama kita concern di hepatitis B dan C ya. Nah, kalau ditanya tentang obat-obatan, bagi teman-teman di Vaskes layanan 1 ya, ataupun dokter-dokter umum semuanya ya, pada saat kita bertemu dengan hepatitis B ya, kita harus segera melakukan deteksi. Sedang fase apa nih pasiennya? Ada fase awal, fase imunotoleran, fase tidur ya, fase imunoreaktif, fase remisi, sembuh, dan fase reaktivasi. Yang kita obatin ini hepatitis B ini fase yang imunoreaktif dan yang jadi reaktivasi ya. Kalau yang pertama kedua kita tidak obatin, yang pertama apalagi masih fase tidur kita pantau. Nah, kapan kita atau bagaimana cara menentukan dari fase ini? Yang paling sering paling dasar maksudnya adalah tadi di tingkat puskesmas kita memeriksakan SGPT ya. Kalau SGPT itu meningkat 2 kali ya berturut-turut dalam 3 bulan, itu namanya mencerminkan fase imunoreaktif. Atau jadi ada atonya nih. Jadi kalau SGPT-nya masih bagus aja kita lihat fibroscan-nya. Fibroscan-nya itu harus menunjukkan F2 ke atas. Mungkin kongruen nilainya dengan 8 di sini skornya ya ke atas. Atau satu lagi HBV DNA-nya, copy virusnya. Kalau copy virusnya di atas 2 kali 10 pangkat 3, itu kita baru mulai pengobatan. Jadi atau. Pada saat kondisi ketiganya belum memenuhi kriteria tadi, maka pasien masuk dalam fase imunotolerance dan tidak usah kita kasih kurkuma, ya tidak usah kita kasih multivitamin karena kita menginginkan agar SGPT-nya itu terlihat. Jadi kalau kita ngasih kurkuma atau multivitamin hepatoprotektor nanti SGPT-nya selalu tertekan. Padahal kita sedang mencari nih kapan waktunya bisa dikasih obat. Itu tadi ya. Nah, begitu dengan hepatitis C. Hepatitis C ini pengobatannya lebih spektakuler ya. Jadi artinya dulu zamannya suntik interferon ya, udah mahal, disuntik gak nyaman, efek sampingnya juga banyak. Nah, sekarang kita mengenal istilahnya obat yang DAA ya, direct acting antiviral ya. Jadi di sini di rumah sakit RSUD lagi nih, keren abis. Kita termasuk program yang dapat dari Kemenkes ya. Jadi layanan hepatitis C tadi ya pada pasien-pasien yang sudah terscreening tadi bisa kita obatin selama HCP RNA-nya terdeteksi. Karena begini, ada juga pasien yang anti HCP-nya positif, ya ternyata HCP RNA-nya sudah negatif, jadi artinya sudah sembuh. Dan harus diingat bahwa anti HCP itu positif seumur hidup. Jadi jangan kaget kalau sudah ada anti HCP positif terus seumur hidup akan tetap positif. Dia sebagai marker penanda. Jadi yang diobatin yang HCP RNA-nya positif, ya atau terdeteksi, ya. Nggak lama kok, 3 bulan pada yang non sirosis dan 6 bulan pada yang sirosis, kesembuhannya 99%. Ya, kita dari kasus yang ditangani di RSUD hanya satu yang judulnya masih bandel, masih positif, masih terdeteksi, itu ternyata biasanya itu genotype yang tipe 3. Ya, itu ceritanya. Ya, oke ya, dari tata laksana manajemennya untuk hepatitis. Nah, kalau yang hepatitis akut biasanya saat dirawat terapinya lebih banyak simptomatik ya. Mungkin pertanyaan berikutnya dok, ini dari Instagram ya dok. Ya. Pada hepatitis B, apakah perbedaan akut dan kronis dok? Ya. Lalu apakah dapat disembuhkan dok? Ya. Tadi jangka waktunya ya. Kalau akut kita harian sampai 2 mingguan gitu ya. Tapi kalau kronis itu pasti biasanya sudah diderita 6 bulan. Jadi pasien-pasien yang terdeteksi dengan HBsAg positif pada pasien dewasa ya,
itu artinya dia sudah ada 6 bulan di dalam badannya ya. Dan mungkin kita ingat tadi yang asal bayi ya, pada bayi baru lahir tadi, dari seorang ibu penderita hepatitis B itu wajib mendapatkan imunoglobulin pada 24 jam pertama agar si bayinya tidak terkena hepatitis B dari ibunya ya. Apa dapat disembuhkan? Sejauh saya menelaah pasien ya, dapat disembuhkan secara cepat atau secara tepat pada hepatitis C. Jadi itu memang kita bisa bilang 99% ya. Tapi kalau pada hepatitis B ini akan durasinya lama. Butuh waktu minimal paling cepat 2 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, bahkan mesti kita sampaikan kalau hatinya sudah mengecil, maka obat hepatitis B-nya tuh harus diberikan seumur hidup. Ya, jadi memang dari HBsAg positif menjadi negatif, kalau kita bilang konversi ya, kita katakan sembuh, itu ada yang sembuh. Tapi kalau saya boleh bilang dari 50 pasien yang saya obatin, itu rata-rata nggak nyampe 5 yang menjadi konversi negatif, rata-rata di atas 2 tahun. Jadi bisa disembuhkan, hanya butuh waktu lama untuk hepatitis C ya. Kalau hepatitis C 99% sembuh untuk pengobatan 3 bulan bagi yang non-sirosis dan 6 bulan bagi yang sirosis. Ya, mungkin ada pertanyaan berikutnya dok. Ini ada nggak makanan pantangan yang dok ngomong ya, makanan yang nggak boleh dimakan untuk pasien? Ya, pada saat kondisi akut ya teman-teman sekalian, tentunya berkaitan dengan GI tract, kita lihat bahwa saluran cerna ini kan memang sensitif ya. Jadi artinya pantangan itu sebenarnya bukan makanan yang nggak boleh pada hepatitis, tapi sebenarnya banyak pada makanan yang kira-kira mengiritasi lambung ya, kayak pedas, asam ya, kopi ya, mie instan ataupun santan kadang-kadang suka bikin kita nggak nyaman ya. Udah ada sakit hepatitis ditambah nggak nyaman, jadi kita mengurangi simptom dari hepatitis tersebut ya. Tadi kalau nggak salah ada sini ya, nggak sampai lewat soalnya biar agak terpapar ya. Vaksin ini biasanya sudah menjadi imunisasi standar pada bayi lahir, baik ibunya menderita hepatitis B atau tidak ya. Jadi artinya 1 bulan, kemudian bulan berikutnya ya tidak ada hepatitis B 1, 2, 3 ya. Nah, bayi-bayi yang sudah mendapat imunisasi ini sebetulnya pada saat balita 6 tahun ke atas bisa kita cek anti HBs-nya positif nggak. Kalau misalkan positif artinya bagus, udah timbul daya tahan, udah punya antibodi ya. Nah, kalau pada pasien yang mungkin penderita yang kita tidak tahu nih riwayat vaksinnya gitu ya, nah kita screening dulu dengan pemeriksaan HBsAg dan anti HBs. Kalau HBsAg-nya negatif, antinya juga negatif, inilah yang disebut dengan wajib vaksin ya. Mungkin ini pernah dilakukan, kita screening di karyawan kan waktu itu ya, program Kemenkes ya, dari Dinas Kesehatan juga diperiksa semuanya HBsAg-nya. Nah, itu dalam rangka untuk memberikan vaksinasi pada nakes ya. Kalau yang sudah positif, HBsAg-nya nggak usah divaksin ya, karena memang sudah menderita ya. Kalau yang pasangannya misalkan ya, pasangan dari penderita hepatitis diperiksa HBsAg-nya negatif, tapi anti HBs-nya sudah positif, nggak usah divaksin juga karena dia sudah timbul kekebalan. Nah, yang divaksin yang HBsAg-nya negatif, anti HBs-nya negatif ya. Penting vaksin ini kalau siapa dibilang yang wajib, ya pertama kali tentu balita ya, yang sudah lahir periode 0 bulan sampai 12 bulan ya. Tentu nakes-nakes yang terpapar ya. Kita ini kan sebenarnya bekerja terpapar ya. Karena tadi itu kemungkinan bisa tertular dari pasien-pasien penderita, bisa karena tertusuk jarum ya, atau tidak sengaja ada hal-hal yang kita pada saat APD kita tidak benar, terpercik darahnya misalkan gitu ya. Oke. Mungkin dok, yang tadi untuk balita itu ada imunisasi dasar lengkap ya, imunisasi dasar lengkap. Pertanyaan berikutnya nih dok, apa saja pilihan obat untuk hepatitis? Apakah obat yang itu bisa menyembuhkan atau hanya mengendalikan gejalanya saja? Ya, kalau untuk hepatitis B dan C itu obat-obatan yang ada bisa menyembuhkan.
Cuma timingnya kalau hepatitis B lama tadi ya, bisa 2 tahun, 5 tahun ya. Beda dengan pengobatan HIV. Kalau HIV itu hanya mensupresi, menekan jumlah virus. Jadi dia harus diminum seumur hidup. Pada saat obatnya tidak diminum, virusnya akan bereplikasi kembali. Kalau hepatitis B, apalagi hepatitis C ya, hepatitis C itu udah penelitian dan studinya dan di lapangan tuh sudah 99%. Jadi memang bisa menyembuhkan total ya. Namun harus ada tanda namunnya nih Mbak Lina. Kadang-kadang pasien pasiennya kalau tadinya sudah mengecil hatinya, saya diobatin virusnya kok hatinya nggak jadi sehat, masih kecil terus. Nah, hati yang sudah mengecil ini, sirosis, itu tidak bisa kembali ke normal. Nah, pengobatan hepatitis C diberikan dalam rangka mencegah jangan sampai terjadi hepatoma, kanker hati ya. Jadi mencegahnya itu tadi dengan mengobati hepatitis C-nya. Jadi tetap ya dok ya, pencegahan lebih penting ya dok ya. Ya, tentunya pencegahan lebih penting nih, terutama ya kita sebagai nakes harus berhati-hati, dan ibu-ibu yang sedang hamil harus screening wajib ya. Terlebih sih kalau di RSUD Kota Bogor nih, ini berarti saya bilang keren yang keempat ya. Kita punya poli terpadu, poli TB, HIV, hepatitis ya. Jadi artinya apa? Semua pasien yang terdiagnosa TBC itu pasti harus wajib tahu status hepatitisnya. Pasien-pasien yang terkena HIV itu wajib diperiksa hepatitisnya, itu sudah merupakan satu paket. Bahkan kemarin teman-teman juga yang mau melaksanakan operasi katanya, bisa nggak nih HIV, HBsAg atau diperiksakan sebagai paket ya, screening lah persiapan sebelum operasi, yaitu mungkin wacana lanjut ya. Tapi artinya ini menjadi suatu kebutuhan lah ya kita untuk mengetahui status, terutama apa sih status kita, HIV-nya gimana, HBsAg-nya gimana, anti HCV-nya bagaimana ya. Itu caranya buat menunjukkan ya penularan hepatitis yang harus mungkin ya sebarang. Terus tahu status kita dulu. Mungkin pertanyaan berikutnya nih dok dari YouTube. Secara umum kan kuku di mata kuning, terus itu di kaki juga bisa menjadi putih pucat. Apakah itu merupakan gejala hepatitis? Ya, jadi dalam kita menjumpai pasien ya dengan klinis misalnya ikterik ya, konjungtivanya ikterik kuning ya, kemudian kukunya juga kuning ya. Memang hampir 80% saya katakan itu pasti akan ada peningkatan bilirubin total direct indirect. Artinya SGOT, SGPT juga akan meningkat, dan sinilah terminologi hepatitis ada ya. Tapi kita pernah juga punya kasus beberapa yang kuningnya ternyata bukan kuning dari sirosis atau kuning peradangan ya. Jadi terutama yaitu kalau kita lihat semacam pigmen warna ya, bisa jadi ada beberapa gitu kita lihat. Dan juga kalau kita lihat kasus-kasus jantung ya, jantung kan suka ada liver congestive. Jadi si jantungnya memang kondisi parah, bisa fungsional kelas 3, kelas 4 ya, ADHF-nya itu tiba-tiba dia sudah ke belakang, yaitu ke hati ya. Jadi dikatakan hatinya ikut membengkak, bendungan, jadi kita katakan congestive liver. Nah disitulah mungkin akan terlihat juga kuning ya, itu tadi ya. Mungkin pertanyaan berikutnya dok, bisa nggak dok dari ibu hamil menular ke janinnya dok? Ya, hepatitis ya dok? Ya, bisa ada penularan kan dari ibu ke janin, terutama pasien dengan hepatitis B ya. Makanya hepatitis B itu bahasa kitanya, kalau ibunya positif, bayinya tidak diberikan imunoglobulin dalam 24 jam pertama, maka 98% pasti bayinya akan menderita hepatitis B kronik. Itu rumusnya. Jadi dengan memberikan imunoglobulin akan menurunkan persentase kejadian hepatitis B itu ya dengan sangat bagus ya kita lihat. Jadi memang wajib. Nah, sedangkan pada hepatitis C kita lihat satu, penularannya dari ibu ke bayi tidak sebesar dari hepatitis B tadi, dan obat-obat hepatitis B ini, hepatitis C ya, belum aman diberikan pada ibu hamil. Tapi kalau obat hepatitis B itu
aman diberikan pada hamil asal sudah sesuai memenuhi indikasi tadi ya, fasenya fase apa. Tapi pada kondisi ibu hamil yang maksudnya hamil dengan 28 minggu ya, sampai paling cepat 3 bulan ya, 3-6 bulan tuh harus diberikan profilaktik. Jadi bisa lamivudin, bisa tenofovir ya, sampai persalinan sampai 3 bulan setelah melahirkan. Nah itu fungsinya apa? Untuk mencegah liver failure ya. Oke, pertanyaan berikutnya dok, masih ada nih dari YouTube dok. Nah, ada riwayat hepatitis A, apakah berbahaya? Bisa sembuh nggak dok? Ya, baik ya. Teman-teman sekalian nih ya, kita sering bicara tentang hepatitis A ya. Hepatitis A ini pasti menular ya lewat PK oral ya. Rata-rata hampir 70% itu limiting disease. Jadi gejalanya ringan ya. Ada kuning sedikit, kemudian mual ya, demam ya. Tapi memang ya itu tadi, akses untuk memeriksakan ya kan, kita kadang periksa OTPT-nya dulu, HBsAg, anti HCV, jarang kita memeriksakan anti HAV karena memang mahal. Makanya biasanya kita selalu ambil HBsAg, anti HCV, jika negatif baru kita anggap ini sebagai hepatitis A ya. Jadi memang diberinya terapi simptomatik ya, untuk demamnya multivitamin itu kita berikan ya, dan pasien supaya nyaman badannya, dan istilahnya hepatoprotektor, multivitamin hepatoprotektor. Nah kalau misalkan pada hepatitis A itu yang tadi saya bilang ada yang fulminan, itu harus memerlukan perawatan rumah sakit ya. Bahkan meskipun jarang kasusnya, hepatitis yang fulminan bisa istilahnya tidak bisa melewati masa klinis sehingga meninggal. Itu tadi, meskipun kesannya kok kayak gampang hepatitis A, tapi ada yang tiba-tiba fulminan itu bisa. Ya baik. Nah, bisa kambuh nggak dok? Ada pertanyaan lagi. Iya. Jadi kalau yang namanya kambuh, saya lihat ya pada perjalanannya nih, hepatitis C terutama ya, biasanya sebenarnya kalau sudah diobati dengan DHA dan SPR12-nya sudah negatif, sejauh yang kita lihat 5 tahun ke depan ya, itu tidak kambuh ya. Tapi permasalahannya kalau dia di hemodialisa, itu tadi circle ancaman penularannya itu masih ada, jadi masih mungkin kambuh. Nah untuk hepatitis B, apabila dia sudah ada konversi HBsAg menjadi dari positif menjadi negatif, kita tetap mesti screening terus copy virusnya. Jadi harapannya sih copy virusnya tuh tidak terdeteksi ya, atau di bawah, kopinya di bawah 50. Namun pemeriksaan HBV DNA kan mahal. Jadi makanya copy virus ini pilihan ya pada pasien-pasien yang menjalani terapi hepatitis B pada saat HBsAg-nya udah negatif tadi ya. Jadi artinya pemantauannya biasanya mungkin dicek lagi HBsAg-nya setiap tahun setelah kita lepas obat ya. Biasanya kalau udah negatif kan kita lepas obat. Pengennya sih HBsAg-nya negatif, viral load-nya undetected. Gitu ceritanya. Mungkin yang terakhir dok, kesimpulannya dari semua yang kita sudah lanjut dari depan tadi ya dokter bisa. Ya. Baik ya, teman-teman sekalian ya, pemerintah ya sangat concern terhadap eliminasi hepatitis B dan C ya. Konsentrasi ini bisa kita lihat dari prevalensi yang lumayan cukup menurun. Hepatitis B ini dari 7% sudah menjadi 1,2% di tahun 2023. Hepatitis C saja tadinya 1% 2013 sudah turun menjadi 0,5% di tahun 2023. Artinya apa? Seluruh effort ya dari dinas kesehatan, dokter-dokter yang terlatih, dan sarana prasarana dan obat sudah diturunkan dalam rangka untuk mengejar triple eliminasi ya. Angka tidak bisa dipandang apalah artinya angka, tapi ini merupakan suatu target kita bekerja. Tapi yang terpenting adalah bagi seluruh pemirsa yang ada di sini, jagalah kesehatan hati kita ya. Yang pertama paling penting, selalu kita mungkin hidup dalam suasana sehat, berpikiran positif ya. Kemudian juga menjaga higienis, kebersihan ya, kebersihan tangan, kebersihan diri kita juga. Dan kita selalu upayakan pernah screening lah ya. Saran saya
paling tidak ya 2 atau 3 tahun sekali kita periksa SGOT, SGPT kita agar kita tidak telat ya, ataupun kita bisa terdeteksi secara dini ya, misalkan ada gangguan dalam hati kita. Ya, sekali lagi hati yang sehat akan menyebabkan kualitas hidup yang sehat dan juga performa ya, kinerja kita yang bagus ya. Demikian. Ya, berikutnya mungkin dok Ya. nih jadwal Jadwal. baik ya. prakteknya dokter nih. Ya, Praktek mudah-mudahan kita. ya, mudah-mudahan saya tim praktek dari Senin sampai Sabtu ya. Jam 9 sampai jam 2 ya. Mudah-mudahan pemirsa semuanya bisa mengakses yang di RSUD Kota Bogor ya. Selain itu ada di Graha Medica pagi, bukan ya, sekitar jam 7 sampai jam 8.30 dan di Rumah Sakit Nur Aida jam 5 sore. Baik, untuk sahabat sekalian jangan lupa ya subscribe channel RSUD Kota Bogor Daily. Selamat hari hepatitis sedunia. Jaga hati Anda. 000. Oke, Terima kasih. terima kasih sudah memulai. Dokter Yeti, Haryati, spesialis penyakit dalam. Ya. Terima kasih.